Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ed. Channel YouTube saya udah ganti nama. Yang tadinya sebelumnya channel Garasi Helm Om Tentung, saya ganti jadi Jejak Om Tentung. Jadi bukan ada masalah atau apa, tapi sebetulnya saya pengen ganti nama aja karena video saya tuh kebanyakan jalan-jalan. Jadi kebanyakan jalan-jalannya daripada nge-review helm. Makanya saya ganti jadi Jejak Om Tentung. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan bikin satu video lagi mengenai helm. Jadi saya akan review satu helm yang menurut saya ini helm ini unexpected atau enggak di luar dugaan. Keluarnya itu di luar dugaan. Jadi helm ini tuh keluarnya di kuartal ketiga di tahun 2023. Saya bikin video ini di bulan November dan helm ini saya beli di bulan Oktober 2023. Jadi kurang lebih sebulan. Ya, jadi helm ini helm KYT tipenya striker karena KYT itu ngeluarin bukan dua brand. KYT itu mengeluarkan dua produk di pertengahan tahun kemarin. Tahun ini jadi salah mulu nih. Dia mengeluarkan dua R2R dan KYT striker. Jadi kalau R2R saya nggak akan ngomong karena kemarin waktu saya ngomong tuh banyak juga yang kayak kesinggung gitu gara-gara saya bilang overprice. Tapi itu menurut saya. Tapi terserah teman-teman. Kalau teman-teman bilang masih cocok kok harganya, tapi menurut saya karena dompet saya ngukur dompet, karena dompet saya untuk membeli produk itu kalau menurut saya kemahalan ya berarti nggak worth it buat saya. Ya balik lagi ke kemampuan masing-masing. Jadi teman-teman, saya akan bahas KYT Striker karena saya punyanya itu dan ini saya beli bukan dipinjemin, jadi benar-benar beli dan memang saya pakai. Tujuannya bukan untuk direview aja, tapi memang untuk saya pakai. Tapi kalau misalkan teman-teman yang berminat boleh aja nanti silahkan datang ke rumah, tawar, kalau cocok angkut sekalian jualan. Oke, teman-teman, KYT Striker ini baru keluar di kuartal ketiga di tahun 2023. Dan itu saya betulan baru beli itu dan baru dapat kabar-kabarnya itu di bulan September. Kemudian saya alhamdulillah ada rezeki baru bisa beli di bulan Oktober. Jadi ini saya pakai, kebetulan saya lebih banyak pakai itu aktivitasnya kerja bolak-balik kantor rumah, kemudian ke tempat customer, ya intinya seharian lah. Dan ada beberapa kali juga reading tipis-tipis, dan itu saya cobain. Jadi saya akan kasih ke teman-teman experience saya selama menggunakan KYT Striker. Nah ini helmnya. Jadi KYT Striker ini, si KYT itu mengeluarkan dua sel atau dua batok. Ini batok ya, atau kita sebutnya sel batok. Pertama yang sebesar ini, satu lagi yang kecil. Yang kecil itu jadi yang perbedaannya kalau ukuran S sama M itu batoknya itu lebih kecil. Nah karena kepala saya juga gede, jadi ini saya pakainya ukuran L sama XL, batoknya lebih besar. Oke, ini yang saya pertama kali saya highlight. Jadi bentuk helmnya ini sangat beda banget sama helm-helm saya terdahulu yang helm K2R. Kemudian ini yang saya bungkus ada ini C5. Kemudian di belakangnya C5 ini ada Vendetta, bawahnya ini nggak kelihatan sih di ini ya, Falcon. Jadi hampir semua varian KYT itu saya punya gitu, kecuali R10 sama RC7. Saya pernah punya R10 cuman diambil orang. Ya, jadi bentuknya ini agak sedikit beda. Jadi yang lain itu rata-rata agak ngebulet. Nah ini agak ngeruncing-runcing nih. Jadi sekarang helm-helm sekarang tuh lebih mengutamakan lookingnya, lebih banyak kayaknya lebih banyak ke aeronya. Sehingga nih sekarang nih, dulu itu saya punya Vendetta, ininya kita beli sendiri nih, beda lagi nih karena Vendetta itu spoiler belakangnya dia kecil banget gitu dan kurang good looking lah. Nah ini sekarang si KYT ngeluarin helm yang Striker ini, dia spoilernya langsung kayak gini nih. Jadi ini mirip banget sama yang dipakai sama ini Abasen ini kalau nggak salah gitu ya. Tapi sebetulnya begitu awal saya beli ini, ketika ini ada moncong dagu di gini ya, dagunya agak gini nih, jadi keinget helm yang dipakai Fabio Quartararo. Sini deh gitu ya. Ya helmnya saya nggak usah nyebut brandnya ya, yang dipakai sama Fabio Quartararo, Alvaro Bautista, dan yang sekarang juga dipakai sama Alex Rins ya di MotoGP. Oke, pertama saya akan ulas dulu helmnya. Setelah bentuk ini lebih banyak aeronya itu, jadi kayak lebih runcing-runcing lah, banyak tekukan-tekukan dibanding helm-helm zaman dulu, lebih banyak kebuletnya. Apalagi saya bandingin dengan C5 itu kayak ada C5, C4 itu ngebulet banget gitu ya, ngebulet banget. Dan ini helm ini belum bisa dipakai untuk balap.
Jadi kalau teman-teman nanya, Om ini bisa dipakai balap nggak? Belum, karena ini materialnya masih pakai ABS sebetulnya atau thermoplast. Kalau orang kayak itu tuh bilangnya ada satu material baru jadi di atasnya ABS, tapi saya bilang ini tetap ABS karena thermoplast gitu ya. Tapi tetap ini tidak bisa dipakai atau not recommended for race, atau tidak boleh dipakai untuk balap. Jadi itu materialnya. Terus yang ke lanjutnya, oke, ventilasi. Nah, ventilasi ini menarik sebenarnya teman-teman. Jadi ada beberapa ventilasi kalau di beberapa produk. Nah, seperti ini K2R. K2R itu cuman ada ventilasi di mulut sama di kepala. Kepala ini ada dua. Nah, di K2R, di striker, ini ada tambahan lagi di jidat sini. Kemudian terakhir buangan di belakang. Oke. Nah, selanjutnya, kalau untuk visor, nah ini yang paling saya suka sebetulnya, atau kacanya ya. Jadi, dia kacanya ini pakai kacanya NZ Race, NX Race, atau pakai NFJ. Jadi nanti kita beli ini, terus jangan khawatir kalau misalnya kita mau ganti replacement pakai kaca apa, bisa pakai NX Race, NZ Race, ataupun bisa pakai NFR. Banyak kok di pasaran, tinggal beli. Aftermarketnya juga banyak. Nah, ini kacanya. Jadi ketika saya coba nunduk gini, bawa motor. Kebetulan saya pakai motor, ada motor yang kopling. Ini ketika saya pakai nunduk gini tuh, biasanya kalau beberapa helm full face, kita nunduk gini tuh kayak ada halangan di sini. Kayak kehalang gitu ya, ada halangan. Nah, ini karena ini dia sudut pandangnya itu dia lebih luas, jadi jujur ini lebih nyaman pada saat riding agak sedikit nunduk-nunduk ya, apalagi kecipratan, buat enak banget lah. Oke, ini dari visornya. Jadi visornya ini, nah ini visornya emang standarnya standar racing sih, cuman sayangnya nih materialnya bukan material race. Oke, dilengkapi juga nih tetap udah langsung double D-ring dan sudah ada emergency quick release. Fitur selanjutnya di dalam sini saya agak susah nunjukinnya, tapi nanti saya akan kasih tahu fotonya, kebetulan saya punya fotonya. Jadi di sini dilengkapi sama ada slot intercom. Jadi nggak usah bikin-bikin lagi, teman-teman langsung ada slot intercomnya. Dan ini udah saya coba. Oke, itu sedikit fitur-fitur yang akan saya kasih ke teman-teman tentang KIT Striker. Perbedaannya dengan produk-produk terdahulunya itu tidak terlalu banyak sebetulnya. Hanya perbedaannya ada tambahan ini, emergency release, sama ada slot intercom. Perbedaan paling mendasarnya adanya di sini, di bentuk. Jadi ini lebih banyak ke aeronya dibanding dengan Falcon FR ataupun dengan ya di bawah-bawahnya lah. Tapi kalau sama TT Course ya mungkin sejajar. Tapi kalau ini lebih kuat spoilernya. Kalau TT Course digini-gini kayak masih lembek. Ini betul masih lebih bagus lah daripada TT Course. Oke, experience saya ketika saya pakai ini, entah saya doang yang ngerasain, entah ada juga teman-teman yang ngerasain. Ketika saya riding 1 jam lebih, itu saya ngerasain di kuping kiri saya sakit ya, agak kayak ketekan gini. Dan itu membuat saya tuh riding jadi nggak nyaman. Akhirnya saya coba cari-cari problemnya di mana, karena waktu itu saya coba pakai intercom, mungkin intercomnya. Begitu saya cabut intercomnya kok tetap masih ada feel yang kurang nyaman. Jadi ketika saya coba korek-korek begitu pas lagi riding, bukan korek-korek ya, saya coba tangan saya masukin ke sini. Oh ini jadi pas begitu saya buka cekpadnya ya, cekpad, chinpad saya buka, semua saya buka. Nah saya menemukan kok ini kancingnya agak nonjol nih, gitu dibandingkan dengan Falcon FR, dibandingkan dengan K2R yang saya punya. Kok ini kancingnya agak nonjol nih. Nah saya bilang oh ini kemungkinan dari sini nih yang bikin saya kok jadi kayak ketekan kupingnya gitu. Karena beneran ini yang di bagian sini ya, jadi di bagian dalam sini, nanti kalau teman-teman mau beli bisa lihat dulu di sini, di bagian sini nih. Jadi kancingnya itu agak nongol, itu kemungkinan yang emang menekan kuping saya. Jadi ya ada rasa yang tidak nyaman gitu ya pada saat dipakai 1 jam lebih, tapi under 1 jam sih masih oke, nyaman. Oke, yang kedua, ini yang menurut saya agak kurang nyaman, yang saya ngerasain ketika saya padahal naik motor bebek harian ya, tapi ini helm jujur ya, kalau kata anak Jakarta Selatan, jujur li. Kalau kayak saya bilang jujur, ketika saya pakai walaupun saya pakainya tuh motor bebek ya, speednya paling nggak nyampe 100 km per jam, paling banter 70-80. Ini kayak suara angin tuh kencang banget masuk sini gitu, jadi bising banget gitu ya, bising banget. Dan saya bilang ini kedapnya masih kurang gitu ya, kedapnya masih kurang. Oke, selain itu 2 masalah tadi yang saya bikin saya tidak nyaman, sisanya sih menurut saya sih masih overall masih oke lah. Dan harga helmnya ini saya beli 760.
Dan menurut saya, kalau misalkan saya terlalu banyak minta ngeluh segala macam dengan harga helm 760, menurut saya sih ini juga sih terlalu agak terlalu juga sih gitu. Tapi memang ya buat saya untuk harga helm 760 masih oke lah. Ya masih oke, cuman ya tadi ada minus-minus yang tadi yang kalau KYT bisa perbaikin itu, kalau dari tim R&D-nya bisa perbaikin itu, saya yakin helm ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan helm-helm yang setara dengan helm ini. Jadi teman-teman kalau yang mau beli helm ini ya, mau beli helm K2R PT Striker, ini teman-teman bisa dapatkan di official store-nya ya. Jadi di masing-masing daerah tuh ada official store dari KYT atau ada toko-toko yang sudah mulai menstock ini. Tapi ingat kalau misalkan mau beli ini, pastikan dulu size teman-teman tuh pas. Jadi diukur dulu, kalau bisa minta fitting dulu. Fitting ukur sesuai ukuran kepala teman-teman. Jadi jangan sampai salah, karena kalau salah fitting itu kemungkinan makainya juga jadi nggak enak. Kebesaran jadi longgar, kekecilan jadi kesempitan. Jadi lebih baik fitting di tempat. Oke teman-teman, itu aja mungkin 5 hal yang saya mau kasih ke teman-teman. 3 hal tadi yang saya highlight, bentuk helm, visornya, sampai beberapa fitur di dalamnya, sama experience saya, kok helmnya kayaknya ada yang kurangnya di sini tadi ya, yang saya sebutin ya, busanya kayak saya ketekan kuping saya sama bising. Plus satu lagi saya lupa, ventilasinya tuh masih kayak agak malu-malu. Jadi angin, walaupun ini ventilasinya banyak, angin yang masuk itu masih agak malu-malu. Jadi kalau bisa kayak gitu benerin ya. Dicari lagi, riset develop ulang lagi, kalau bisa di research lagi. Mudah-mudahan sih masukan dari saya ini bisa di develop ulang, dan ketika ini bisa seperti tadi ya, kedapnya dapat, terus flow anginnya juga bagus, makin bagus, saya yakin helm ini jadi helm yang booming di tahun-tahun yang akan datang. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat video saya. Kalaupun tidak bermanfaat, di skip aja gitu. Dan untuk yang nonton dari awal sampai akhir penjelasan saya, terima kasih. Mudah-mudahan saya nanti bisa nge-review beberapa helm yang sebetulnya saya mau review. Gitu ya, cuman nunggu rezekinya dulu. Gitu ya. Oke teman-teman, saya tutup. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, dan jangan lupa share kalau memang video ini bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.